Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Di video kemarin, saya sudah menjelaskan masalah luka dengan gangguan vaskuler ataupun pembuluh darah, yaitu vena ulcer dan juga arteri ulcer. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kelanjutan dari kasus-kasus yang sulit disembuhkan dalam proses perawatan luka, yaitu luka kanker. Luka kanker merupakan salah satu kasus yang memang saat proses perawatan lukanya membutuhkan perawatan yang khusus. Karena luka kanker ini beda dengan luka-luka yang lain yang membutuhkan penanganan-penanganan dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perawatan luka kanker ini. Dan bagi para pemirsa, mungkin dari orang terdekat ataupun yang sedang menonton video ini mengalami atau menderita luka kanker, silahkan simak video ini sampai selesai ya. Dan silahkan ikuti langkah-langkah yang ingin saya sampaikan dalam proses perawatan luka kanker. Karena luka kanker ini bertujuan untuk melindungi ataupun merawat luka ini dari 4 hal yang saya sebutkan ini. Karena 4 hal ini yang perlu diperhatikan dalam proses perawatan luka kanker. Apa saja? Saya akan jelaskan satu persatu. Karena tujuan perawatan luka kanker ini merupakan perawatan palliative care ya, di mana palliative care ini yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien untuk menjalani hidup yang akan datang. Terus saat ditanya pasien, mungkin dari rekan sejawat, pernah tidak ditanya pasien, "Mas, Mbak, kapan luka kanker saya akan sembuh?" Silakan nanti bisa dijawab di kolom komentar bagaimana cara menjawab saat ditanya pertanyaan seperti itu. Oke, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, ini dia 4 hal yang perlu diperhatikan dalam proses perawatan luka kanker. Yang pertama, yaitu mengurangi nyeri. Di mana banyak sekali kasus-kasus pada luka kanker ini pasien mengalami nyeri yang hebat dikarenakan adanya aktivitas dari sel kanker tersebut. Ya, nyeri ini disebabkan oleh perawatan yang kurang tepat, terapi yang tidak dilakukan dengan maksimal. Contohnya adalah bagi pasien yang sedang mengalami kanker akan mendapatkan terapi seperti kemoterapi ataupun terapi laser. Nah, banyak sekali dari pasien-pasien saya yang saya rawat tidak semuanya menjalani terapi ini dengan rutin sesuai dengan jadwal. Ya mungkin dikarenakan memang efeknya dari kemoterapi ini memang banyak sekali, tapi saran dari saya adalah silakan ikuti terapi-terapi yang diberikan. Dan juga silakan tingkatkan kualitas hidup kita dengan menjaga psikologis, spiritual, ya, sosiologis dan juga biologis kita agar nantinya apa? Agar nantinya kita juga dapat melawan sel kanker tersebut, ya. Untuk penanganan nyeri ini memang dibutuhkan pereda nyeri dan nantinya bisa ditanyakan kepada dokter penanggung jawab yang sedang memberikan terapi pada kanker tersebut ya. Itu untuk nyeri. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya adalah yaitu mengurangi bau. Untuk bau ini erat kaitannya dengan bagaimana cara perawatan kita dalam proses perawatan luka kanker. Apakah dari para pemirsa ini merawat luka kanker hanya sekedarnya saja, hanya dicuci dengan NaCl, hanya ditutup dengan kapas, dengan kasa, ya, atau dibiarkan terbuka begitu saja? Saran saya memang untuk perawatan luka kanker ini harus diberikan antimikroba, diberikan pencucian luka dengan antiseptik yang baik agar nantinya apa? Agar nantinya dapat mengurangi bau.
Nah, logikanya adalah saat terjadi luka kanker, apabila kita tidak memaksimalkan dalam proses perawatan luka, maka yang terjadi adalah infeksi pada luka kanker, ya, yang akhirnya apa? Yang akhirnya dapat memproduksi cairan yang banyak dan juga dapat memberikan aroma yang kurang sedap ataupun bau. Ingat, silakan lakukan perawatan dengan baik. Contoh, menggunakan antiseptik, ya. Biasanya saya sarankan pasien untuk membuat rebusan daun sirih untuk digunakan dalam proses perawatan luka untuk mencuci lukanya. Ataupun menggunakan antiseptik yang lain, boleh silahkan ya. Dan ingat, maksimalkan dalam proses pencucian ini agar nantinya bau dapat berkurang. Selanjutnya, yang ketiga ini adalah mencegah pendarahan. Di mana pendarahan ini sering terjadi pada pasien-pasien ya dengan luka kanker ini pasti ya apabila kita kurang tepat dalam proses perawatan saat pergantian balutan terjadi pendarahan. Dan ingat, pendarahan pada pasien dengan luka kanker ini beda dengan luka-luka yang lain, di mana luka kanker sulit sekali untuk kita hentikan pendarahannya. Ingat, luka kanker ini adalah perubahan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga apabila terjadi pendarahan, biasanya pendarahannya banyak sekali dan sulit untuk dihentikan. Terus bagaimana cara kita untuk menghentikan pendarahan ini? Yang pertama adalah silakan perhatikan dalam proses perawatannya. Jangan terlalu banyak kontak dengan jaringan sel kanker. Ya, karena apabila sedikit kontak biasanya akan menyebabkan trauma dan terjadi pendarahan. Jangan lakukan debridement ya. Kita fokuskan untuk memberikan antimikroba saja saat proses perawatan pada luka kanker dan juga berikan anti pendarahan yaitu kalsium alginat apabila terjadi pendarahan saat proses perawatan. Ya, itu silakan sediakan dalam setiap proses perawatan pada luka kanker. Oke, itu. Dan yang terakhir adalah memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien. Artinya adalah kita harus memberikan edukasi mengenai bagaimana membalut lukanya dengan baik ya, dan juga agar nantinya apa? Agar nantinya pasien ini dapat melanjutkan kegiatan, melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi saat beraktivitas, pasien ini tidak merasakan nyeri, tidak menimbulkan aroma yang kurang sedap, dan juga pasien ini terhindar dari pendarahan. Di mana nantinya tekniknya memang harus menutupnya dengan baik. Dan itu memang butuh diajari oleh perawat-perawat yang sedang melakukan perawatan pada luka kanker. Karena saya pribadi saat proses perawatan luka kanker ini juga mengajarkan kepada pasien, kepada keluarga pasien agar nantinya bisa untuk merawat luka tersebut secara mandiri. Nah, hal ini juga harus kita lakukan kepada pasien karena apa? Karena ini palliative care ya, akan terus ya berlanjut. Maka dari itu saran saya dari pasien-pasien dengan luka kanker ini untuk belajar secara mandiri untuk mengganti perban secara mandiri. Oke, itu dia. Dan dressing apa sih yang cocok untuk perawatan pada luka kanker? Oke, kemarin ada juga yang bertanya apakah luka kanker ini bisa diberikan metcloprazin, apakah harus menggunakan salep, apakah hanya cukup dengan antimikroba saja, bagaimana dengan penyerap cairannya, ya, dan juga bagaimana cara menutup lukanya agar aman. Nah, saran saya itu ada 3 dressing ya yang harus disediakan. Yang pertama adalah antimikroba. Nah, untuk antimikroba ini saran saya ada 2, yaitu memakai iodoso powder dan selanjutnya adalah Aquacel EG.
Oke, itu dia untuk antimikrobanya. Saya sarankan jangan memakai zinc cream karena nantinya itu dapat menambah granulasi ya pada sel-sel kankernya, sehingga dia malah tambah meluas nantinya, ataupun dagingnya malah tambah numpuk. Jadi cukup pakai iodosob ataupun Aquacel EG. Selanjutnya adalah untuk anti pendarahan, yaitu sediakan kalsium alginat. Dan yang terakhir adalah pilihlah absorben yang baik, yaitu menggunakan foam dressing. Ya, silakan gunakan foam dressing apa aja mereknya. Untuk apa? Untuk menyerap cairan. Ya, itu dia 4 hal yang perlu diperhatikan dalam proses perawatan luka kanker, dan juga adalah dressing yang harus ada ya. Yang saya sarankan untuk para pasien dengan luka kanker harus disediakan 3 dressing tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini ya, dan jangan lupa terus support channel Mantri Luka, ataupun apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan aja boleh dituliskan di kolom komentar. Saya Muhammad Sibromulis, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.